Drama skandal naturalisasi Malaysia makin panas. Setelah FIFA menemukan kejanggalan dalam dokumen kewarganegaraan 7 pemain, kini langkah tegas diambil. Keluarga para pemain dipanggil langsung ke sidang investigasi di Zurich. Langkah ini membuat Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, berang dan menuduh FIFA terlalu jauh mencampuri urusan internal. Namun di balik amarah itu, publik mulai bertanya-tanya, benarkah ada manipulasi silsilah keluarga demi tiket cepat ke tim nasional? Sementara FIFA menegaskan, proses ini adalah bagian dari upaya global membersihkan sepak bola dari praktik curang. Kini, mata dunia tertuju pada Malaysia, apakah mereka akan kooperatif atau justru semakin menutup diri di tengah badai? Simak laporan lengkapnya, perjalanan penuh fakta yang akan mengejutkan dunia sepak bola, kronologi, dan analisis mendalam tentang perubahan besar yang mungkin akan mengubah sejarah sepak bola Asia selamanya. Jangan lama-lama, yuk kita bahas. Ruang sidang FIFA tampak tegang. Di balik dinding kaca markas besar Federasi Sepak Bola Dunia itu, para petinggi berkumpul membahas sesuatu yang tak lazim, bukan strategi permainan, bukan regulasi baru, melainkan keabsahan identitas 7 pemain timnas Malaysia. Sebuah sidang banding yang awalnya rutin, berubah menjadi panggung kontroversi yang mengguncang reputasi sepak bola Asia Tenggara. Wakil Presiden FIFA, Alexander Ceferin, duduk di kursi ujung meja panjang dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia sudah terbiasa menghadapi kasus pelik dalam dunia sepak bola, tapi kali ini ada sesuatu yang lain. Tidak satu pun dari keluarga 7 pemain itu hadir, dan FAM menolak memberikan akta kelahiran asli mereka. Ucapnya lirih namun tegas. Kalimat yang menggantung di udara menandai awal dari skandal besar yang segera menelan Federasi Sepak Bola Malaysia. Kasus ini bermula beberapa bulan lalu ketika laporan investigatif internal FIFA menemukan ketidaksesuaian data pada dokumen naturalisasi sejumlah pemain Malaysia. Dugaan awalnya sederhana, kesalahan administrasi. Namun seiring berjalannya waktu, potongan fakta demi fakta mulai menunjukkan arah lain. Kemungkinan adanya pemalsuan dokumen secara sistematis. FIFA kemudian memanggil perwakilan Federasi Sepak Bola Malaysia FAM ke Zurich untuk memberikan klarifikasi. Dalam agenda sidang banding itu, 7 keluarga pemain dijadwalkan hadir sebagai saksi. Namun hingga sidang dimulai, tak satu pun dari mereka datang. Yang lebih mengejutkan, ketika FIFA meminta dokumen asli, akta kelahiran, catatan keluarga, hingga surat imigrasi, FAM menolak menyerahkan dengan alasan rahasia negara. Menurut sumber internal FIFA, Ceferin langsung menaruh curiga. Kami hanya meminta bukti otentik, katanya dalam pernyataan resmi setelah sidang. Namun yang diberikan FAM hanyalah salinan digital yang terlihat jelas telah diedit. Kecurigaan Ceferin terbukti bukan tanpa dasar. Dalam proses verifikasi, tim forensik dokumen FIFA menemukan perbedaan mencolok pada berkas yang dikirim oleh FAM, jenis huruf tidak konsisten, nomor registrasi ganda, dan cap resmi Departemen Dalam Negeri Malaysia yang tidak sesuai format resmi negara tersebut. Salah satu file bahkan menampilkan tanda pengeditan digital pada bagian tanggal lahir kakek salah satu pemain. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, ujar salah satu penyelidik FIFA yang tak mau disebutkan namanya. Kami melihat pola yang sama di seluruh dokumen 7 pemain itu, seolah ada upaya sistematis untuk mengubah identitas. Ketika ditanya soal dugaan tersebut, FAM berdalih bahwa beberapa dokumen memang sulit dilacak karena berasal dari arsip lama keluarga yang tinggal di luar negeri. Namun, Ceferin menanggapi dingin. Bagaimana mungkin dokumen keluarga yang disebut berasal dari Malaysia bisa hilang begitu saja, sementara catatan sipil negara itu sudah terdigitalisasi lebih dari 2 dekade? Dugaan FIFA semakin kuat setelah muncul laporan panjang dari media Argentina, Capital de Noticias, CDN. Dalam laporan investigatifnya, CDN menelusuri asal-usul 2 pemain yang menjadi simbol naturalisasi Malaysia, Facundo Garces dan Imanol Machuca. Kedua pemain itu diklaim memiliki keturunan Malaysia melalui kakek dan nenek mereka. Namun hasil penelusuran CDN berkata lain. Kakek Garces, Carlos Rogelio Fernandez, ternyata lahir di Santa Fe, Argentina pada 29 Mei 1930 tanpa jejak perpindahan ke Asia Tenggara.
Begitu pula dengan Nenek Machuca yang disebut lahir di Penang, Malaysia. Namun faktanya berasal dari Roldan, Santa Fe, wilayah yang sama dengan Garces. CDN menegaskan bahwa akta kelahiran versi Malaysia yang diserahkan FHM ke FIFA adalah dokumen hasil manipulasi digital. Analisis forensik FIFA pun memperkuat laporan itu. Cap resmi yang tercantum di akta tidak valid, tulis laporan resmi FIFA, ini pemalsuan yang terencana dan terstruktur. Setelah penyelidikan panjang, FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi skorsing selama 2 tahun kepada ke-7 pemain yang terbukti menggunakan dokumen palsu. Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk membela timnas Malaysia. FHM pun tak luput dari hukuman. Federasi tersebut kini menghadapi ancaman denda ratusan ribu dolar Amerika Serikat serta kemungkinan larangan mendaftarkan pemain baru selama 2 periode transfer internasional. Ceferin menegaskan bahwa FIFA akan bersikap keras terhadap segala bentuk kecurangan. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, ujarnya. Ini kebohongan besar yang merusak kepercayaan dunia terhadap sepak bola. Kami tidak akan mentoleransi pemalsuan dalam bentuk apapun. Kasus ini langsung mengguncang media global. Dari The Guardian di Inggris hingga Clarin di Argentina, berita tentang skandal naturalisasi palsu Malaysia menjadi tajuk utama. Dunia sepak bola menatap Asia Tenggara dengan penuh tanda tanya. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di era transparansi digital? Tak butuh waktu lama, badai reaksi datang dari negara-negara tetangga. Media Vietnam, The Tao, menurunkan laporan tajam yang menyoroti keputusan mengejutkan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk membantu FHM dalam proses banding ke FIFA. Langkah ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan terang-terangan terhadap Malaysia, negara tempat kantor pusat AFC berada. Bagaimana mungkin AFC, lembaga tertinggi sepak bola Asia, justru menurunkan martabatnya dengan membantu federasi yang tengah tersandung kasus manipulasi dokumen, tulis jurnalis investigasi Vietnam, Nguyen Hoang Long. The Tao juga menyoroti konflik kepentingan karena Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Sri Winsor Paul John, merupakan warga Malaysia. Kondisi itu memunculkan pertanyaan tajam. Apakah keadilan bisa ditegakkan jika pengadil dan terdakwa tinggal di satu atap? Dalam laporan lanjutan, jurnalis senior Tran Minh Duc dari The Tao mengungkap dugaan lain yang lebih serius. Adanya tekanan politik dan finansial agar AFC bersikap lunak terhadap Malaysia. Kami menerima informasi adanya kemungkinan transfer dana yang melibatkan pejabat AFC dan FHM. Jika terbukti, ini bukan sekadar kasus sepak bola, melainkan skandal korupsi lintas federasi, tulisnya. Investigasi tersebut menemukan bahwa jaringan agen pemain asal Spanyol dan Amerika Latin diduga berperan dalam pengadaan pemain asing yang dinaturalisasi secara ilegal. Setidaknya 17 hingga 18 agen aktif disebut terlibat dalam pengiriman pemain ke Malaysia. Statistik musim 2024 per 2025 pun memperlihatkan dominasi pemain asing di Liga Super Malaysia. 11 pemain dari Spanyol, 19 dari Brasil, dan 4 dari Argentina. 7 diantaranya kini terjerat kasus naturalisasi palsu. Sampai berita ini ditulis, Presiden AFC belum memberikan pernyataan resmi. Diamnya pucuk pimpinan dianggap sebagian pihak sebagai bentuk kompromi politik. Jika AFC memang bersih, mengapa tidak ada satupun pejabat tinggi yang bicara tegas soal pelanggaran ini? Tanya Nguyen Hoang Long dalam editorialnya. Reaksi publik pun meluas. Di media sosial, warganet dari Vietnam, Thailand, Indonesia, hingga Filipina menyerukan transparansi penuh. Kalau AFC melindungi Malaysia, maka semua tim bisa meniru cara yang sama, tulis seorang pengguna X asal Bangkok. Tak perlu darah, cukup dokumen palsu dan koneksi. The Tao menutup laporannya dengan seruan keras agar FIFA mengambil alih penuh proses penyelidikan. Mereka menilai hanya FIFA yang memiliki kewenangan dan netralitas untuk memastikan keadilan ditegakkan. Skandal ini bukan sekadar soal 7 pemain atau satu federasi. Ia membuka jendela lebar tentang rapuhnya integritas dalam sistem sepak bola Asia. Ketika sportivitas dikaburkan oleh kepentingan politik dan dokumen menjadi alat manipulasi, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kemenangan, melainkan makna kejujuran dalam permainan itu sendiri. Di akhir sidang, Alexander Ceferin sempat mengatakan satu kalimat yang kini bergema di ruang publik dunia.
Sepak bola harus tetap menjadi permainan yang jujur. Tidak ada tempat bagi kebohongan di bawah payung FIFA. Dan disitulah cerita ini berhenti sejenak. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena dunia menunggu. Apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan atau kembali tenggelam di balik politik dan kekuasaan? Beberapa hari setelah putusan FIFA diumumkan, gema kemarahan dan kekecewaan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Di Kuala Lumpur, suasana hening namun tegang. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menolak memberikan pernyataan panjang, hanya rilis singkat berdurasi 2 paragraf di situs resmi mereka tanpa mengakui kesalahan, tanpa permintaan maaf. Sementara di luar, media lokal dan internasional mulai menyalakan sorotan. Di kantor berita Vietnam, The Tao menurunkan laporan lanjutan dengan tajuk tajam, AFC di Persimpangan Integritas. Dalam laporan itu, jurnalis investigasi Nguyen Hoang Long menulis, kasus ini adalah cermin yang menunjukkan wajah asli birokrasi sepak bola Asia. Di balik slogan fair play, ada sistem yang membiarkan manipulasi terjadi bertahun-tahun. Di Bangkok, stasiun televisi Taipei BS menyiarkan liputan khusus berdurasi 1 jam. Mereka menggambarkan sidang FIFA di Zurich sebagai pengadilan moral bagi sepak bola Asia. Bahkan di Indonesia, gelombang diskusi publik merebak, dari acara talk show olahraga hingga forum daring para penggemar. Ini bukan sekadar soal Malaysia, ujar seorang analis di Kompas TV. Ini soal kepercayaan publik terhadap sistem sepak bola kita sendiri. Di tengah badai itu, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, berada di posisi yang sulit. Sebagai lembaga tertinggi sepak bola di kawasan, AFC dituntut untuk menjaga integritas, namun pada saat yang sama hubungannya dengan FAM membuat langkahnya terbatas. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Sri Winsor Paul John, akhirnya berbicara singkat di sela forum sepak bola di Doha. Kami menghormati proses FIFA dan tidak akan mengomentari kasus yang masih berjalan, ujarnya. Namun pernyataan itu justru memicu kritik. Banyak pihak menilai AFC mencoba menghindar dari tanggung jawab moral. Beberapa pengamat menyebut bahwa AFC menghadapi dilema reputasi. Di satu sisi, mereka harus loyal pada anggotanya, tapi di sisi lain, dunia menuntut transparansi. Sebuah laporan dari The Guardian bahkan menyebutkan bahwa beberapa pejabat AFC mempertimbangkan langkah restrukturisasi internal agar kasus serupa tak berulang. Sementara itu, FIFA menegaskan tidak akan mencabut sanksi meskipun AFC berencana membantu banding. Aturan adalah aturan, kata seorang juru bicara FIFA di Zurich. Tidak ada kompromi untuk kejujuran. Dampak skandal ini terasa langsung di lapangan hijau. Liga Super Malaysia mendadak kehilangan 7 pemain andalan, membuat sejumlah klub kehilangan kekuatan utama mereka. Para pelatih dipaksa melakukan rotasi darurat, sementara para pemain lokal mulai bersuara tentang perlunya kesempatan yang adil bagi talenta asli Malaysia. Salah satu kapten klub yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan kepada media lokal, selama bertahun-tahun kami merasa tertutup oleh gelombang pemain naturalisasi. Sekarang publik tahu tidak semuanya murni. Suasana di ruang ganti tim nasional Malaysia pun berubah. Pelatih kepala yang sebelumnya dikenal vokal soal program naturalisasi, kini memilih diam. Dalam wawancara singkat, ia hanya berkata, "Kami fokus pada masa depan, bukan pada kesalahan masa lalu." Namun publik tidak lupa. Spanduk bertuliskan, "Kembalikan kejujuran sepak bola Malaysia" mulai bermunculan di stadion-stadion lokal. Bagi para supporter, ini bukan sekadar skandal administratif, ini luka identitas. Di balik persoalan dokumen, muncul dimensi lain yang lebih kompleks, bisnis pemain asing dan jaringan agen internasional. Menurut laporan investigatif The Tao dan Capital de Noticias, setidaknya ada 18 agen asal Spanyol, Brasil, dan Argentina yang aktif bekerja sama dengan klub-klub Malaysia. Mereka tak hanya mengurus kontrak, tapi juga mengatur proses naturalisasi pemain. Beberapa agen disebut memiliki koneksi langsung dengan pejabat FAM dan anggota AFC. Ini bukan sekadar permainan di lapangan, tulis jurnalis Tran Min Duk. Ini industri yang diatur oleh jaringan uang, koneksi, dan celah hukum. Laporan itu mengungkap bahwa sebagian pemain tinggal di Malaysia hanya 5 tahun, cukup untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan. Namun dalam beberapa kasus, dokumen yang digunakan untuk memperkuat klaim keturunan Malaysia berasal dari sumber yang tidak jelas.
FIFA sendiri kini tengah memeriksa dugaan adanya transfer dana tidak resmi yang digunakan untuk memperlancar proses naturalisasi. Ceferin menyebut ada indikasi bahwa sepak bola telah dijadikan alat untuk tujuan yang jauh dari sportivitas. Dari Zurich, kabar reformasi mulai berhembus. Ceferin dan timnya menyiapkan langkah konkret, sistem verifikasi silsilah pemain berbasis blockchain. Tujuannya sederhana, memastikan setiap data yang dikirim federasi anggota tidak bisa dimanipulasi. Dalam konferensi pers, Ceferin menjelaskan, kami akan membangun sistem di mana setiap dokumen kelahiran, kewarganegaraan, dan riwayat keluarga pemain tersimpan dalam satu basis data global yang terenkripsi. Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang memulihkan kepercayaan FIFA, juga berencana meninjau ulang seluruh proses naturalisasi pemain di bawah yurisdiksinya. Langkah ini disebut sebagai operasi transparansi, yang akan dimulai dari Asia lalu meluas ke Eropa dan Amerika Selatan. Kini, setelah badai pertama mereda, dunia sepak bola Asia memasuki masa kontemplasi. Kasus Malaysia menjadi pengingat bahwa integritas bukan sekadar slogan di dinding stadion, tapi napas yang menghidupi permainan. Ketika dokumen palsu bisa membuka jalan ke tim nasional dan politik bisa menutup mata pada kecurangan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi federasi, tapi kepercayaan jutaan penggemar di seluruh dunia. Dalam salah satu pernyataannya yang paling reflektif, Ceferin menutup konferensi FIFA dengan kalimat yang terdengar seperti pesan moral. Sepak bola tidak hanya tentang menang, ia tentang kebenaran yang dimainkan di depan publik. Dan setiap kebohongan yang dibiarkan, perlahan akan membunuh permainan ini dari dalam. Sementara itu, di Kuala Lumpur, papan nama FAM masih berdiri kokoh. Tapi di balik tembok itu, dunia kini menunggu. Akankah Malaysia memilih menutup luka atau mulai menatap cermin dan memperbaikinya dari dalam? Bagaimana menurut kalian, apakah langkah FIFA memanggil keluarga pemain ini langkah yang adil untuk menegakkan kejujuran? Atau justru terlalu keras dan bisa memicu konflik baru di sepak bola Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar kita bahas bareng, karena transparansi adalah kunci masa depan sepak bola kita. Terima kasih sudah menonton dan ikut menyimak perkembangan panas ini. Tetap dukung sepak bola bersih dan fair play demi kejayaan Asia dan terutama kebanggaan kita semua. Bravo Timnas Garuda!